Aku bukan menantu sampah. Bab 791 Bersumpah untuk setia. Rocky. Bagor terhuyung ke depan, wajahnya penuh kekaguman. Rocky berkata, aku baru saja menggantikan darahmu, sekarang kamu pulang dan cari Sharfilu untuk menghubungkan lenganmu pakai salep, lenganmu akan sembuh dengan cepat. Baik, terima kasih Rocky. Bagor berkata sambil berlutut di tanah. Rocky, keluarga Lin sekarang terpecah belah dan bertempur tanpa henti. Sepertinya hanya Rocky yang dapat membuat keluarga Lin mendapatkan kembali kejayaannya. Aku selama beberapa generasi telah menjaga keluarga Lin. Aku menghormati keluarga Lin. Sekarang aku bersumpah hanya setia dan mendengar perintah Rocky. Para penjaga di belakangnya semua berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan rapi. Aku akan bersumpah setia dan hanya mendengar perintah Rocky. Rocky melirik. Anggota penjaga bersenjata keluarga Lin ini semuanya elit, dan lebih dari setengah anggotanya, nenek moyang mereka juga melayani keluarga Lin. Sebagai pemimpin tim, Bagor, 5 generasi telah menjaga keluarga Lin. Orang-orang ini setia kepada keluarga Lin dan melindungi keluarga Lin. Dahulu, meskipun Bagor setia kepadanya, dia tidak akan menuruti instruksinya begitu saja, dia lebih mengikuti aturan keluarga Lin untuk mencegah keturunan Lin saling menjatuhkan. Sekarang, Bagor percaya bahwa dia adalah tuan yang akan datang, jadi dia berjanji setia kepadanya. Mulai sekarang, dia akan dapat langsung menggunakan penjaga bersenjata, dan para penjaga bersenjata hanya akan mengikuti perintah mereka, tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ini sama saja dengan mendapat bantuan ekstra. Rocky mengangguk dan memerintahkan. Setelah kamu kembali ke keluarga Lin, pantau pergerakan mereka terutama Marson. Jika ada pergerakan, segera laporkan padaku. Baik, Bagor menjawab tanpa ragu. Jika dahulu, dia tidak akan setuju dengan perintah Rocky. Tapi sekarang, setelah dia menyadari kekuatan Rocky, langsung mengakui jika Rocky memiliki kemampuan untuk menjadi tuan penerus keluarga Lin. Jadi tanpa ragu untuk setia kepadanya. Dalam kamar mandi, Dewi ketakutan dan terus berdoa. Ada suara sepatu di luar pintu, dia segera menahan nafas dan menutup mulutnya dengan tangan untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara. Suara sepatu semakin dekat dan berhenti di depan pintu. Dewi gemetar, jantungnya berdebar kencang. Di luar pintu terdengar suara Brahma. Dewi, kamu sungguh bisa memilih tempat, saya sudah sangat lama mencarimu. Mendengar suara ini, Dewi semakin gemetar, air mata ketakutannya mengalir begitu saja. Bagaimana ini orang ini tahu keberadaanku? Bas! Pintu kayu tipis itu ditendang oleh Brahma dari luar. Dewi menjerit dan segera ingin mencari jalan dan melarikan diri. Tapi begitu dia bergegas keluar, Brahma meraih lengannya dan menariknya kembali. Cukup, aku akan membereskanmu sekarang. Sambil berkata, dengan kuatnya dia merobek rok Dewi. Hanya mendengar suara robek kain, sebentar saja kaki mulus Dewi terlihat. Lepaskan aku. Dewi berteriak dengan sekuat tenaga. Air matanya tak tertahankan, terus mengalir. Sini adalah pulau terpencil, apakah suaminya tidak akan datang menyelamatkannya? Brahma menatap Dewi dengan tamak, terutama pahanya yang ramping yang terlihat di bawah rok yang robek, seperti obat merangsang dirinya. Barang cantik seperti ini, dia mesti bermain sampai puas. Apalagi status Dewi sekarang istrinya Rocky.
Bermain istri orang lain, membuat Brahma lebih terangsang lagi. Dewi dengan sekuat tenaga, mencoba untuk mendorong Brahma sambil berteriak. Segera lepaskan, kalau tidak suamiku tak akan mengampunimu. Maksudmu sampah Rocky. Brahma mendengus dengan jijik, menekan Dewi ke tanah dengan kejam, berkata ini adalah tempat rahasia keluarga Brahma, dijaga ketat. Dia tidak bisa masuk. Terlebih lagi ada Fabian menjaga pulau ini, dia hanya menemui jalan buntu di sini. Dewi sangat putus asa, dia tidak tahu siapa itu Fabian, tapi melihat nada bicara Brahma, sepertinya bukan orang yang mudah dikalahkan. Apalagi ketika dia ingin melarikan diri tadi, juga melihat banyak pasukan keluarga Brahma di luar jendela, tiap orang membawa senjata. Seluruh pulau seperti menara, dia tidak bisa kabur, Rocky juga sangat susah untuk masuk. Air mata terus mengalir, Dewi putus asa sambil menutup mata. Dia berpikir, jika saja dirinya sendiri kehilangan keperawanannya, lebih baik melompat mati ke dalam danau. Bas! Di luar jendela tiba-tiba terdengar bunyian. Brahma mengerutkan kening dengan tidak sabar dan melirik keluar jendela. Apa yang terjadi dengan pengawal di pulau? Ada suara keras dari jauh tadi. Tepat ketika dia belum sadar, tiba-tiba kaca jendela meledak dan pecahan-pecahan itu terbang secara acak. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari jendela, tiba-tiba membuat Brahma terbang keluar dan jatuh dengan keras ke dinding seperti karung, kemudian jatuh ke tanah. Dewi membuka matanya karena terkejut dan tercengang. Pada saat ini, sosok lincah tiba-tiba melompat dari jendela dan mendarat dengan mantap. Mata Dewi berbinar dan dia menangis. Suamiku. Air mata mengalir di matanya. Dia tahu, suaminya pasti akan datang menyelamatkannya. Dewi tidak peduli sakit, segera menuju Rocky. Rocky memeluknya. Ketika melihat pakaian Dewi yang sobek, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tampaknya Brahma akan berperilaku buruk terhadap istrinya, tetapi untungnya, dia datang tepat waktu, jika tidak akibatnya sungguh tak dapat dibayangkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Brahma, dia sangat marah, niat membunuh muncul di matanya. Orang ini mesti mati. Beraninya membawa istrinya pergi, sudah melewati batas kesabarannya. Suamiku, untungnya kamu telah datang. Dewi memeluk Rocky, sambil menangis. Tidak apa-apa. Rocky memandang istrinya yang menangis, membelai rambutnya, semuanya sudah berakhir, aku akan membawamu pulang. Dewi bawaannya selalu tenang dan kuat, sangat jarang seperti kondisi sekarang ini. Melihat istrinya sangat ketakutan, kemarahan Rocky menjadi berlipat ganda. Siapapun, dia pasti akan membunuhnya. Dengan langkah kaki yang terburu-buru, Winata bergegas ke kamar mandi bersama kelompok Sky Dragon. Disa mengenakan pakaian lengkap serta kain hitam yang menutupi wajahnya. Aum Miko dan yang lainnya dengan pakaian yang sama juga bergegas masuk. Mereka masuk dari sisi lain pulau dan telah membunuh di sepanjang jalan. Rocky menundukkan kepalanya dan berkata kepada Dewi, istriku, mereka akan membawamu kembali dulu, aku akan menyusul nanti. Dewi masih sok memegangi pakaiannya dan berkata, suamiku, kamu tak pergi. Pergi. Rocky mencibir di dalam hatinya, dia harus meratakan tempat rahasia keluarga Brahma ini. Istriku, aku masih ada sedikit urusan, kamu tenang saja, aku akan segera kembali. Dewi tahu bahwa Rocky sangat marah sekarang, dia pasti akan menghajar Brahma.
Aku bukan menantu sampah. Bab 792 Berikan itu pada ular. Dia tidak berhenti berkata, suamiku, hati-hati ya, aku melihat banyak pengawal keluarga bayi di pulau ini. Rocky tersenyum tipis dan mengangguk. Sang istri mengkhawatirkan dirinya, namun semua pengawal keluarga bayi di luar sana sudah tergeletak di tanah. Dewi berbalik selangkah demi selangkah dengan rasa khawatir, mengikuti beberapa anggota kelompok Sky Dragon untuk meninggalkan villa dan naik ke helikopter. Ketika dia berjalan keluar dari villa, dia terpana melihat keadaan di luar. Semua yang di hadapanku ini nerakakah? Rumah runtuh, tanah dipenuhi jatuhnya pengawal keluarga baik dan bercak darah berceceran di mana-mana. Asap tebal mengepul di kejauhan, api ada di mana-mana. Dan masih banyak orang berkulit hitam yang berdiri di sekitar. Setelah melihatku, mereka semua berdiri dengan hormat untuk menjaga di kedua sisi. Puluhan helikopter melayang di udara, suaranya begitu nyaring. Dewi terkejut, mungkinkah suaminya yang melakukan semua ini? Dari mana dia memiliki kemampuan sehebat itu? Dan siapa orang-orang berbaju hitam ini? Apakah mereka semua mengikuti perintah dari suamiku? Dengan penuh keraguan, Dewi menaiki helikopter, melihat pulau itu seperti neraka, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Rocky. Jika suamiku bertemu dengan Fabian, bagaimana? Di dalam kamar mandi, Rocky meraih kerah Brahma lalu meninjunya dengan keras. Peng! Brahma seperti bola meriam, seketika terbang melayang, hidungnya patah, darah menetes di wajahnya. Di kamar mandi, teriakannya bergema. Dinding ubin putih berlumuran darah, tetesan darah di mana-mana, semuanya menetes dari Brahma. Rocky berkata dengan ekspresi sinis, "Hari ini adalah hari kematianmu." Dia tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya, namun pukulan demi pukulan ditinju dengan keras menyiksa Brahma hingga tidak akan membiarkannya mati dengan bahagia. Brahma dipukul hingga hidung membiru dan wajah bengkak, beberapa tulang rusuknya patah, dia meraung kesakitan dan mengertakkan gigi. Kamu berani melawan keluarga baik tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu kematianmu saja. Rocky mencibir, meremehkan berkata. Apa keluarga baik, permainan apa itu? Di mataku itu tidak ada apa-apanya. Bahkan jika hari ini aku membunuhmu dari klan keluarga Brahma, itu mudah sekali seperti membalikkan telapak tangan. Brahma menahan napas, hawa dingin dari punggungnya menembus tulang punggungnya, dan tidak bisa menahan gemetarnya. Dia merasakan hinaan dan niat membunuh dari Rocky, bahkan jika dia keluar dari keluarga baik, lawan tidak akan terancam sama sekali. Peng! Rocky menendang perut Brahma dengan keras. Ah! Alis Brahma menyerengit, rasa sakitnya hampir mau pingsan, celananya basah kuyup, disertai dengan darah kotor, celana yang basah mengeluarkan aroma yang tak sedap. Ginjalnya langsung ditendang oleh Rocky dengan keras. Brahma terguling-guling di lantai berteriak merasa kesakitan. Fabian, cepat datang tolong aku. Kamu sedang memanggil diakah? Rocky berkata dingin, sebuah benda dilempar hanya dengan melambai tangan, dia sudah mati, dan sebentar lagi kamu akan segera bertemu dengannya. Peng! Benda itu menghantam ke lantai, memercikkan darah. Brahma langsung tegang, ketakutan sampai gemetar melihat benda yang ada di lantai. Yang dilempar ke lantai ternyata tangan yang sudah putus. Ada tahi lalat di tangannya, dan yang buat terkejut itu milik Fabian.
Saat ini, Brahma sudah tidak bisa berkata apa-apa, seluruh tubuhnya gemetar, dan penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Tak disangka, Rocky begitu kuat hingga mengerahkan sebagian besar kekuatan misterius, bahkan pengawal keluarga Bai di seluruh pulau dihancurkan. Fabian, yang dikagumi oleh keluarga Bai pun mengalami patah lengan. Saat ini, Brahma diselimuti ketakutan. Lin, Tuan Rocky, maafkan aku. Akulah yang terobsesi, tolong selamatkan aku demi keluarga Bai. Rocky menendang, menginjak telapak tangan Brahma dengan kuat. Ingin menggunakan keluarga Bai untuk menekanku. Maaf, aku sama sekali tidak merasa terancam oleh keluarga lemah seperti keluarga Bai ini. Brahma menjerit kesakitan seperti babi, telapak tangannya dihancurkan menjadi daging oleh sepatu Rocky. Wajahnya penuh darah, berteriak dengan tidak berdaya. Keluarga Bai adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak bisa melarikan diri jika aku mati. Terlalu banyak pikir, ucap Rocky dengan dingin. Jika kamu mati seperti ini, maka terlalu enak bagimu. Jadi kamu mau melepaskan aku. Brahma merasa senang. Namun pada saat ini sepatu yang satu lagi muncul di depannya kemudian menginjaknya lagi. Tiba-tiba, mata Brahma melotot merah menjerit secara brutal. Di tengah lolongan mengerikan, Rocky tidak sungkan menginjak kaki Brahma, menginjaknya dengan kuat. Ah! Jeritan Brahma tidak lagi seperti jeritan seorang diri. Bagian pentingnya dihancurkan oleh kaki Brahma hingga menjadi daging stik. Rocky menarik kakinya dengan wajah dingin, mengusap sepatunya ke arah wajah Brahma, menoleh dan berkata, ambil beri makan ular. Bisa bersiul. Dalam pandangan nyeri Brahma, dari jendela dia melihat 7 hingga 8 ekor ular merangkak ke dalam celananya. Dengan cepat ular menggeliat ke bagian penting tempat di mana telah dihancurkan. Tidak, jangan makan. Brahma berteriak dengan tidak berdaya, meraung kesakitan. Ular berbisa yang mencium bau darah itu bergegas menggerogoti gumpalan daging busuk di antara kedua kakinya, melahap dan menggerogoti tubuhnya. Brahma tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang parah dan langsung pingsan. Setelah Rocky menyelesaikan semuanya, Winata yang berada di samping berbicara. Kakak Anda sekarang adalah musuh keluarga Bai. Lalu kenapa? Ucap Rocky dingin, sejak datang ke pulau itu, dia tidak pernah berpikir untuk berdamai dengan keluarga Bai. Brahma harus mati. Winata berkata dengan suara yang dalam, jika Anda perlu bantuanku, segera kabari saja. Bagaimana dengan keluarga Bai yang di kota Wasa? Bagi kelompok Sky Dragon, selain memiliki banyak uang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertempur. Winata memandang Brahma dengan sikap yang cuek. Adegan berdarah ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Rocky, apakah Anda ingin aku membunuhnya? Biarkan dia hidup, lebih tidak nyaman daripada mati. Rocky berkata dengan dingin. Sekarang tulang punggung Brahma telah diinjak-injak, simbol manusia hancur, ginjalnya juga telah ditendang, telapak tangannya hancur berkeping-keping, dan hidupnya seperti belatung, daripada hidup lebih baik mati. Berani melewati garis batas inilah akhirnya. Pengawal militer Gria di belakangnya terdiam, dengan tatapan mata yang dingin. Tidak peduli keluarga Bai atau 2 keluarga besar lainnya, mereka tidak takut sama sekali, dan hanya setia kepada Tuan Rocky pemimpin masa depan keluarga Lin.
Membiarkan Brahma tak berdaya dalam genangan darah, Rocky melangkah keluar dan naik ke helikopter. Seluruh pulau penuh gepulan asap hitam, villa terbakar oleh amukan api, dan itu telah berubah menjadi api penyucian. Kota Wasa. Klan keluarga Brahma telah berantakan, dan kelas berat yang biasanya tidak muncul semuanya berkumpul di lobi. Benardi berdiri di depannya, mengamati belasan anggota klan keluarga Brahma yang sedang berdiri, dengan ekspresi yang sangat suram. Tuan Benardi, seorang wanita paruh baya berteriak, bergegas ke depan, Anda harus menjadi tanggung jawab atas cucumu Brahma. Siapa yang berani menentang keluarga baik kita?